Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi, menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Senin 30 Agustus 2021, dengan judul pembahasan Salib yang dipikul Simon. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ketika kami boleh menikmati akan hari yang baru. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Matius 27 ayat 32. Firman Tuhan berkata, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, beban juru selamat terlalu berat baginya dalam keadaannya yang lemah dan sedang menderita. Sejak perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, ia tidak makan atau minum. Ia telah menanggung sengsara di Taman Getsemani dalam pergumulan melawan alat-alat setan. Sepanjang pengadilan yang memalukan itu, ia telah bersikap tetap teguh dan mulia dalam pendiriannya. Tetapi setelah didera kedua kalinya, salib itu diletakkan ke atasnya. Sifat manusia tidak dapat menanggungnya lebih lagi. Ia jatuh pingsan di bawah beban itu. Orang banyak yang mengikuti juru selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung, tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa bebannya lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seseorang yang akan memikul beban yang hina itu. Orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukannya karena kecemaran itu akan menghalangi mereka untuk mengadakan Paskah. Malah tidak seorang pun dari orang banyak itu yang mengikuti dia mau membungkuk untuk menanggung salib itu. Pada saat ini, seorang asing, Simon orang Kirene, yang datang dari luar kota, bertemu dengan rombongan itu. Ia mendengar ejekan dan kata-kata kotor dari orang banyak. Ia mendengar perkataan yang diulangi dengan penuh penghinaan. Bukalah jalan bagi raja orang Yahudi. Ia berhenti keheran-heranan melihat peristiwa itu. Dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia dan meletakkan salib ke atas bahunya. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anaknya laki-laki adalah orang-orang yang percaya akan juru selamat. Tetapi ia sendiri bukannya seorang murid. Menanggung salib ke Golgota merupakan suatu berkat bagi Simon. Dan sejak waktu itu, ia berterima kasih karena bimbingan ilahi ini. Hal itu menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri. Dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, salib yang dipaksa supaya dipikulnya, yaitu Simon, menjadi sarana pertobatannya. Simpatinya sangat dalam mendukung Yesus dan peristiwa Golgota, dan kata-kata yang diucapkan oleh juru selamat menyebabkan dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari berdoa. Bapa di sorga,
Terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Kami boleh kembali melihat bagaimana pengalaman dari Simon orang Kirene ketika dia mendapat kesempatan untuk memikul salib Yesus. Simon telah mendengar tentang Yesus dan dia melihat bahwa kesempatan untuk menanggung salib ke Golgota adalah merupakan satu berkat baginya. Bapa di dalam kerajaan sorga, tolonglah kami sebagai umat-umat Tuhan agar kami boleh memiliki satu kehidupan yang telah dilakukan oleh Simon, agar kami pun boleh melihat dan boleh memikul salib yang Yesus percayakan bagi kami, di mana itu merupakan satu bagian di dalam melakukan akan apa yang telah Yesus rasakan. Dan biarlah salib yang ada pada kami ini adalah untuk melihat bagaimana kemenangan-kemenangan yang Yesus berikan kepada Simon orang Kirene, itu pun kami boleh lewati di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memberikan akan setiap kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkat sorga menyertai kami hari ini dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.